Halo teman-teman, apa kabarnya? Selamat datang di channel kita, Property Indo. Hari ini saya akan memberikan referensi lagi nih, informasi dan mungkin inspirasi untuk kalian semua yang sedang mencari rumah. Nah, bila kalian tertarik dengan konten-konten seperti ini, jangan ragu untuk subscribe channel kita dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak tertinggal dengan video-video kita yang lainnya. Share video-video kita ke teman, saudara, atau kerabat-kerabat kalian yang mungkin akan terbantu juga dengan konten-konten yang kita bikin. Rumah yang akan saya review kali ini lokasinya ada di Gading Serpong nih teman-teman. Jadi di Gading Serpong itu ada dua developer nih sebenarnya yang mengembangkan kawasan ini. Jadi salah satunya adalah Paramount Land. Nah, rumah yang akan saya review kali ini adalah produk terbaru dari Paramount Land. Nah, Paramount Land ini dia mengeluarkan produk terbaru yaitu Zuma yang berada di klaster Malibu. Mungkin sebagian besar dari kalian sudah tahu ya kalau fasilitas dari Gading Serpong itu sudah sangat lengkap ya, dari infrastruktur, sekolah, rumah sakit, pusat bisnisnya, bahkan pusat hiburannya pun juga sudah lengkap. Sangat menarik nih teman-teman. Yang pertama menarik dari lokasinya, sudah jelas bagus. Yang kedua, harga yang ditawarkan dari rumah ini startnya dari 900 jutaan nih teman-teman. Jadi untuk kawasan yang sudah jadi seperti ini, harga di bawah 1 miliar itu jadi harga yang sangat menarik ya teman-teman. Dan yang berikutnya, rumah yang ditawarkan dari Paramount Land ini itu sudah full furnish nih teman-teman. Jadi sudah include nanti furnishnya. Jadi menarik ya. Ini bisa jadi pertimbangan kalian semua yang ingin menempati rumahnya ataupun untuk para investor yang ingin menginvestasikan uangnya di properti nih. Karena kawasannya sudah jadi dan pasti harganya akan naik terus. Oke, saat ini Maret 2021 saya mereview rumah ini. Jadi untuk harganya itu harga di bulan Maret ya. Ini 900 jutaan. Oke, nggak perlu lama-lama lagi. Pasti kalian juga sudah penasaran seperti apa rumahnya. Yuk, sekarang kita langsung lihat rumahnya seperti apa, yuk. Oke teman-teman, sekarang kita udah di dalam rumah contoh dari tipe yang 6x8. Nah, seperti rumah compact pada umumnya, di sini semuanya close nih teman-teman. Jadi open space tanpa sekat. Dari pertama kali kita masuk ke dalam rumahnya, kita masuk langsung ketemu ruang tamunya nih. Jadi di ruang tamu ini didesain untuk bisa untuk naruh sofa untuk 2 seat. Lalu ada tembok yang bisa kita fungsikan untuk naruh TV ini, gitu teman-teman. Jadi ukuran cukup besar. Nah, seperti yang tadi sudah sempat saya bilang, ini interiornya sudah include nih. Tapi memang tidak semua ya, ada beberapa yang exclude juga. Jadi ini bisa jadi gambaran kalau kalian semua membeli rumah di sini ya. Jadi ini sudah bisa mungkin sekitar 80%-an udah sebagai gambaran rumah yang akan kalian terima, gitu loh. Jadi di sini dari ruang tamu geser sedikit langsung ada meja makan ya. Di sini ada ruang makannya. Bisa untuk meja makan yang ukurannya untuk 4 orang ya, dan ini sudah include. Jadi di sini sudah ada stikernya juga nih teman-teman. Jadi untuk menandakan ini sudah include atau belum include ya. Nah, setelah dari ruang makannya geser sedikit, nggak jauh, langsung ada ruang masak dan mencuci piringnya. Ini kitchen setnya pun sudah termasuk, bahkan kabinet-kabinet yang di atas juga sudah termasuk. Kecuali yang ini. Jadi seperti yang tadi saya sudah bilang, ada yang include, ada yang exclude juga. Yang ini exclude karena kan di sini difungsikan untuk naruh kulkas ya. Jadi kulkas kan orang kadang ada yang maunya tinggi atau mau ada yang kecil seperti ini. Jadi emang di ini tidak termasuk agar bisa kalian bisa membeli kulkasnya juga yang sesuai dengan selera kalian. Oke, geser lagi sedikit ke sini. Di sini tetap ada ruang terbukanya nih. Kita langsung ke ruang terbukanya dulu ya. Nah teman-teman, sekarang kita sudah di bagian teras belakang dari rumah ini. Jadi ruang terbuka di dalam rumahnya. Ada sedikit ukurannya mungkin sekitar 2 dikali 2 meter. Di sini diinspirasikan karena ini rumah contoh ya. Kalau ini di sini diinspirasikannya untuk kayak teras tempat duduk-duduk santai di bagian luar. Mungkin kalau teman-teman merokok ya di sini jadi tempat merokok juga. Tapi kalau menurut saya nantinya
ruangan ini akan lebih berfungsi untuk ruang mencuci baju dan menjemur nih. Gitu loh, karena ruang terbukanya ini satu-satunya nih dalam rumah yang ruang terbukanya di sini nih. Gitu loh. Dan di sini juga ada keran nih. Jadi kemungkinan ini bisa difungsikan untuk ruang cuci baju ya. Oke. Sebelum kita ke atas, karena emang tidak banyak nih yang bisa kita bahas di bawah sini, karena di bawah sini pun juga tidak ada kamar tidur. Jadi kamar tidur ada di atas semua, ada 2 kamar tidur di atas dan 1 kamar mandi di atas, gitu loh. Dan di bawah ada kamar mandinya juga sebenarnya. Jadi kabinet ini, dia kelihatan ada lemari ya di sini. Jadi sebenarnya di sini ada pintu nih, teman-teman. Nah, pintu ini menuju ke kamar mandi bawahnya. Itu, di kamar mandi bawahnya ini sudah ada shower dan sudah ada kloset duduknya. Tapi untuk desain yang kamar mandi ini ada pintu di sini, ini tidak termasuk ya teman-teman. Jadi hanya untuk inspirasi kalian aja nih kalau mau bikin seperti ini. Jadi bagus ya dibikin seperti tersembunyi gitu. Padahal di balik lemari ini ada kamar mandinya. Jadi dibikin kayak kamuflase gitu ya. Oke, nggak banyak yang di bawah, nggak banyak yang bisa kita bahas di bawah. Kita langsung lanjut ke bagian atasnya. Yuk. Oke, teman-teman, sekarang udah di lantai 2 nih. Jadi di lantai 2 ini seperti yang tadi sudah saya bilang, ada 2 kamar tidur plus 1 kamar mandi. Cuma kamar mandinya menarik nih. Kamar mandinya bukan kamar mandi luar, kamar mandi dalam. Nanti sebelum kita bahas kamar mandinya, sekarang kita langsung bahas kamar utamanya aja dulu ya. Yuk, kamar utama. Nah, teman-teman, dari kamar utamanya nih. Jadi kamar utama ini ukurannya cukup besar nih kalau menurut saya ini. Mungkin sekitar 5 dikali 3 meter. Jadi di sini sudah ada tempat tidur include. Jadi sudah termasuk nih tempat tidurnya, ukurannya queen. Lalu di sini diinspirasikan sebenarnya ada rak-rak nih untuk menaruh hiasan-hiasan atau aksesoris-aksesoris kalian. Nah, jadi di sini untuk interiornya yang include itu selain tempat tidur, ini include. Jadi kabinetnya include. Tapi TV-nya tidak termasuk ya, dan ini sepertinya juga hanya dummy nih teman-teman, jadi hanya untuk inspirasi. Ini tidak termasuk, ini exclude. Lalu di sini ada meja kerja atau meja rias, tapi itu exclude juga, jadi hanya inspirasi. Gitu teman-teman. Nah, geser lagi sedikit, di sini ada jendela yang menghadap ke depan, cukup besar, ukurannya mungkin tingginya 2 meter, lebarnya sekitar berapa ini? 150 meter mungkin menghadap ke depan, jadi cahaya yang masuk juga bagus ya teman-teman. Udaranya yang masuk pun juga bagus karena ini bisa dibuka jendelanya sampai sangat besar gitu loh. Dan di sini ada kursi dan ada meja kecil, tapi ini hanya inspirasi, tidak termasuk, untuk inspirasi kalian aja. Dan di samping saya ini, yang tadi saya bilang nih, di samping saya ini ada kamar mandi dalam. Tapi seperti kamar mandi dalam, karena sebenarnya kamar mandi ini memiliki 2 akses. Satu dari kamar utama ini, dan yang satunya lagi dari kamar anaknya. Kita bahas kamar mandinya setelah kamar anaknya. Sekarang kita masuk dari kamar anak aja dulu ya, untuk ke kamar mandinya. Yuk, sekarang kita bahas kamar anaknya dulu. Let's go. Nah, teman-teman, nih sekarang saya sudah di kamar anaknya. Jadi di sini sudah ada tempat tidur yang ukuran single, tapi ukuran singlenya juga bukan kecil, cukup besar kalau menurut saya. Dan ini sudah include ya teman-teman. Di samping tempat tidurnya ini ada lemari bajunya nih teman-teman. Lemari bajunya ini sebenarnya include juga nih teman-teman, tapi nggak seluruhnya sampai ke atas seperti di kamar sebelah. Kalau di kamar sebelah itu, di kamar utamanya kan lemari bajunya include sampai bagian atas. Nah kalau yang ini bagian atasnya tidak include, jadi hanya inspirasi aja bagian atasnya seperti ini. Gitu teman-teman. Jadi ini sampai ke bawah, dan di sampingnya ini sebenarnya ada sedikit space lagi. Kalau di sini diinspirasikan untuk membuat duduk-duduk atau santai-santai. Tapi ini juga tidak include. Ini tidak termasuk. Ukuran kamarnya di sini 3 dikali 3 meter. Di dalam kamar ini pun juga ada jendela yang menghadap keluar. Jadi di sini ada 2 bukaan kalau di kamar anak ini. Yang pertama menghadap ke depan rumah, yang ke belakang itu menghadap teras belakang yang tadi sempat kita bahas juga tuh di bawah. Jadi ada 2 nih dia. Sirkulasinya harusnya juga bagus ya teman-teman, karena untuk bukaannya dia ada 2 sisi gitu teman-teman. Nah oke, di kamar anaknya udah selesai, udah beres. Sekarang kita lanjut ke bagian kamar mandinya. Yuk.
Oke, teman-teman. Ini sekarang kamar mandinya. Kamar mandinya juga cukup besar nih. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kamar mandi ini ada 2 akses ya. Jadi dari kamar anak dan dari kamar utamanya. Jadi kamar mandinya ukurannya mungkin sekitar 2 dikali 2,5 meter lah gitu loh. Jadi cukup besar menurut saya. Di sini sudah ada shower, mereka sudah toto, kloset duduknya toto, dan di sini sudah ada wastafelnya juga udah merek toto. Nah, kalau untuk yang termasuk, jadi ya yang jelas saniternya udah termasuk ya teman-teman. Jadi tapi untuk aksesoris dan meja-meja ini atau kabinet-kabinet ini dan kaca cerminnya itu kayaknya tidak termasuk. Di sini sudah ada lubang instalasi untuk water heater. Jadi udah termasuk. Bahkan water heaternya pun alatnya biasanya kan hanya disiapkan instalasinya. Tapi di sini untuk alat water heaternya pun sudah termasuk nih teman-teman. Jadi udah bonus. Jadi teman-teman terima nanti sudah ada water heaternya. Gitu loh teman-teman. Oke, udah selesai kita di bagian ini, di rumah ini udah selesai. Sekarang kita ke bawah dulu. Karena sebenarnya masih ada satu lagi nih rumah yang bisa kita bahas. Karena di sini ada 2 tipe. Yang ini tipe 6x8 dan satu lagi 7x8. Yuk, sekarang kita lihat dulu ke bawah dulu yuk. Oke, udah selesai. Kita ngebahas tipe Zuma yang 6x8 meter. Sekarang di belakang saya ini bukan tipe yang 6x8 ya teman-teman. Seperti yang tadi saya bilang, jadi ada 2 tipe di sini. Ada yang 6x8 dan ada juga yang 7x8. Nah, yang di belakang saya ini adalah 7x8. Tapi saya tidak mereview rumah yang 7x8 ini. Saya bahas sedikit paling di depan ya, perbedaan dari yang tipe 6x8. Kalau yang tipe untuk tipe yang 7x8 itu carportnya itu sama seperti yang sebelumnya, rumah sebelumnya. Dia 3 dikali 4 meter juga. Yang membedakan adalah halamannya nih lebih besar karena lebarnya dia itu kan 7 meter nih teman-teman. Jadi di halamannya itu bisa sekitar 4 meteran juga nih. Gitu teman-teman. Lalu di atas itu bagian atasnya karena dia punya space lebih lebar, jadi ada ruangan untuk menjemurnya sendiri gitu loh teman-teman. Jadi bagus ya karena lebih lebar, dan untuk harganya sendiri sebenarnya ini masih di kisaran 1 M-an juga. Masih cukup menarik juga nih teman-teman kalau misalkan teman-teman punya budget lebih membeli rumah yang lebih besar gitu ukurannya gitu. Oke, bila kalian tertarik bertanya atau membeli rumah di Zuma ini, kalian bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi ya. Karena setahu saya rumah yang ditawarkan di Gading Serpong kalau harganya udah di bawah 1 miliar itu cepet banget nih habisnya. Jadi kalian jangan sampai kehabisan juga ya. Jadi kalian segera hubungi nomor yang ada di deskripsi agar kalian bisa mendapatkan informasi lebih detail lagi ya tentang cara bayar, harga yang pastinya berapa. Oke, saya akhiri videonya. Sampai jumpa lagi. Bye.